Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia. Saya dari 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Menghubungkan antar VLAN di sini pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama ada konfigurasi interVLAN routing. Yang kedua ada konfigurasi DHCP server pada router. Yang ketiga ada switch layer 2 dan switch layer 3. Yang keempat ada konfigurasi switch virtual interface. Yang kelima ada konfigurasi IP address pada pengujian SPI. Yang keenam ada DHCP server pada MLS. Dan kemudian kita akan mengerjakan soalnya. Di sini kita akan belajar tentang konfigurasi routing antar VLAN. Apa sih interVLAN routing itu? InterVLAN routing itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 atau VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Itu adalah interVLAN routing. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita membutuhkan yang namanya itu router. Nah, kita coba masukkan dulu routernya, dan kemudian kita akan hubungkan router ini menggunakan kabel kepada switch pertama. Nah, sekarang FA0/0 ini sudah terhubung pada switch pertama. Menghubungkannya di satu switch aja ya, jangan di switch lainnya. Kita memasang router juga. Kali ini kita akan konfigurasi IP-nya. Misalkan di sini VLAN 1 itu mempunyai IP yaitu 192.168.1.0 dengan /24. Dan untuk VLAN 10 di sini kita mempunyai IP yaitu 192.168.10.0 dengan /24. Dan yang terakhir untuk VLAN 20 ini memiliki IP-nya yaitu 192.168.20.0 dengan /24. Kita coba klik router dan masuk pada bagian CLI-nya. Kemudian kita ketik aja di sini no ya. Kemudian kita masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Nah, kita di sini masuk pada interface FA0/0 karena hanya interface ini yang terhubung ke switch. Nah, bisa dilihat di sini tanda routernya itu berwarna merah, yang berarti tandanya itu belum nyala. Karena kita ingin menyalakannya, yaitu kita ketik no shutdown, kemudian enter. Nah, bisa dilihat sendiri kalau di sini lampunya itu sudah berwarna hijau, berarti tandanya itu sudah menyala. Kemudian kita langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya. Kita coba di VLAN 1 dulu. Masukkan untuk VLAN-nya, ketik IP address yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan bit mask. Kita lihat dulu, kita ketik dulu do show IP interface brief. Nah, itu untuk melihat apa saja yang sudah kita konfigurasi. Nah, bisa dilihat sendiri di sini kalau FA0/0 sudah up, namun IP-nya masih belum ada. Kita coba lagi yaitu IP-nya 192.168.1.1. Oh iya, mungkin karena ini 0 yaitu IP network, jadi tidak bisa karena sudah dipakai IP network. Jadi IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dikonfigurasi. Jadi kita lanjutkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah itu kita coba lagi untuk melihatnya. Ketik do show interface brief. Nah, bisa dilihat IP untuk VLAN 1 ini sudah masuk. Kemudian ketik exit dulu. Setelah itu kita akan coba konfigurasi untuk VLAN 10. Nah, bisa dilihat karena ini tidak ada interface yang terhubungnya, kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10, yaitu kita ketik int FA0/0.10. Nah, titik 10 ini kita bisa bikin sub
interface pada FA0.0, kemudian enter. Setelah itu ketik encapsulation.1q10. Komen ini artinya interface FA0.0.10 ini akan masuk pada VLAN 10. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan IP addressnya, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita pengen mengecek, kita ketik do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat kalau FA0.0.10 ini sub interface-nya adalah IP-nya yaitu 192.168.10.1 dan statusnya juga udah up. Dan kita lanjut akan membuat juga sub interface untuk VLAN 20, yaitu ketik int fa0.0.20 kemudian enter. Kemudian kita ketik encapsulation.1q20 karena VLAN 20 kan. Kita masukin IP addressnya yaitu 192.168.20.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita ketik exit dulu. Kemudian di sini kita akan memastikan atau melihat kembali apakah sudah masuk apa belum. Kita ketik do show IP interface brief, kemudian enter. Nah bisa dilihat di sini FA0.0.20 ini sudah ada IP-nya dan sudah upgrade. Jadi sudah berhasil. Kita akan coba konfigurasi pada PC-PC-nya. Klik bagian PC, kemudian klik desktop, kemudian klik IP configuration-nya. Nah, di sini default gateway-nya akan diisi memakai IP yang sudah kita konfigurasikan di router. Misalkan ini PC1, kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, IP ini harus diganti ya, yang IP addressnya, karena pasti akan bertabrakan dengan default gateway. Nah, kita ganti ke 20. Dan sesudah itu kita akan coba ke PC yang lainnya. Caranya masih sama, masuk ke PC, masuk ke bagian desktop dan masuk ke IP configuration. Di sini default gateway-nya kita ganti yaitu 192.168.10.1. Kemudian tutup saja. Kemudian kita ganti juga ke PC ketiga. Sama default gateway-nya masih kayak tadi yaitu 192.168.10.1 karena ini di bagian VLAN 10. Nah, kita akan coba juga exit dulu aja, kita exit. Kemudian di sini kita akan coba di PC keempat atau di bagian VLAN 20-nya karena tadi kita udah coba di VLAN 10, yaitu masuk ke bagian klik PC, masuk ke bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita ganti default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kenapa? Karena tadi kan memasukin IP di routernya seperti itu. Nah, kita ganti yang IP addressnya belakangnya jangan titik 1.20 karena titik 1 bakal bertabrakan nanti sama default gateway-nya. Kemudian tutup saja. Kemudian kita masuk ke PC 5 dan sama yaitu masukin default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, di PC ke-6 pun sama ya. Kita di sini tinggal masukin default gateway-nya saja. Masih sama yaitu 192.168.20.1. Masih di VLAN 20 kan. Kemudian tutup. Nah, kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4 dan hasilnya pilot. Mungkin ini masih berkenalan ya. Jadi masih pilot. Oh iya, lupa, ternyata si router ini belum kita trunking sama si switchnya. Jadi kita masuk ke switchnya di sini, kemudian kita masuk ke
dan mode global configuration. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya, yaitu interface FA0/9. Kemudian enter saja. Kemudian karena kita mau ngeterang, jadi kita ketik yaitu switch port mode terang, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan paket lagi, yaitu dari PC 1 ke PC 4, dan ternyata hasilnya masih pilot. Gak tahu kenapa ini hasilnya pilot terus, mungkin ngebug ya dari sananya. Langkah-langkahnya sudah benar seperti itu. Kita coba di PC 2 ke PC 5, hasilnya masih pilot. Kita cobain aja lah di ruangan kedua gitu kan. Ini nggak tahu kenapa di ruangan pertama pilot terus. Coba kita pindah ke ruangan 2, yaitu kirimkan paket dari PC 7 ke PC 10, dan hasilnya pilot. Mungkin masih awal, kita coba lagi dan hasilnya udah successful, berarti tandanya sudah berhasil. Kita coba kirimkan paket lagi dari PC 8 ke PC 11 dan hasilnya successful, berarti tandanya itu sudah berhasil. Nggak tahu kenapa kalau di ruangan pertama masih tetap saja pilot. Tuh udah kita coba PC 1 ke PC 4, tapi di ruangan 2 berhasil dari PC 7 ke PC 10. Kita coba konfigurasi DHCP server. Kemarin kita memakai konfigurasi statik. Nanti kita akan mencoba memakai DHCP. Kalau statik kan harus memasukkan IP-nya, diketik satu-satu. Nah, kalau DHCP itu nggak usah ketik satu-satu, jadi langsung saja. Kita akan coba klik routernya, masuk pada bagian CLI-nya, kemudian masuk pada mode prevalence, yaitu enable, dan kemudian masuk pada mode global configuration, ketik configuration terminal. Kemudian di sini kita akan ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini bebas untuk menggunakan nama apa saja, tapi di sini kita memakai yang namanya VLAN 10. Artinya DHCP pool ini akan dipakai di VLAN 10. Kemudian enter. Setelah itu kita akan masukkan networknya. IP networknya akan dipakai pada DHCP pool VLAN 10. Kita ketik network 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kali ini di sini nya 0 bukan 1 karena ini adalah IP network. IP network pasti diawali dari 0. Lalu enter saja. Kemudian di sini membutuhkan default gateway-nya, yaitu kita ketik dev tab, kemudian masukkan yaitu 192.168.10.1, kemudian enter. Nah, default hanya memasukkan IP-nya saja, tidak memakai subnet mask. Kemudian kita masukkan DNS server. Kita bisa pakai 8.8.8.8 atau bisa pakai IP internetnya. Tapi kali ini kita pakai IP ini saja. Itu adalah IP Google. Kemudian ketik exit. Nah, itu sudah selesai untuk konfigurasi pada DHCP server VLAN 10. Kemudian lanjut di sini kita akan membuat untuk VLAN 20, yaitu ketika IP DHCP full VLAN 20. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian masukkan juga DNS-nya sama seperti tadi, yaitu 8.8.8.8. Kemudian enter. Kemudian lanjut di sini kita akan bikin VLAN 1, yaitu ketik IP DHCP pool VLAN 1. Nah, kemudian setelah itu enter. Nah, di sini akan masukkan networknya lagi, yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita akan masukkan default
routernya, yaitu 192.168.1.1. Enter, kemudian di sini masukkan DNS-nya sama, yaitu 8.8.8.8, kemudian enter. Exit dulu. Nah, kita sudah mengkonfigurasi DHCP servernya. Kita akan coba lihat dari PC-nya. Kita coba di PC 7 di ruangan 2, yaitu masuk klik desktop, masuk ke IP configuration-nya. Nah, di sini kita akan menghapus IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Nah, ini masih dalam mode statik ya, guys. Nah, di sini kita akan pencet di mode DHCP. Nah, sudah terlihat ini sudah muncul, berarti tandanya DHCP tadi berarti sudah berhasil. Nah, bisa dilihat di sini juga ada tulisan DHCP request successful. Berarti tandanya sudah berhasil. Itu untuk konfigurasi DHCP server di router. Seperti itu caranya. Kita akan coba lagi di PC 8, masuk ke bagian desktop, kemudian kita klik DHCP-nya, dan bisa dilihat di sini kalau sudah keluar semuanya, berarti tandanya sudah sukses, dan di situ sudah terlihat jelas ada tandanya successful. Nah, itu untuk konfigurasi DHCP server di router. Selanjutnya kita sekarang akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini pada topologi ini kita bisa dilihat kalau di ruangan 3 ini disebut dengan switch layer 2 dan di sini switch layer 3. Nah, untuk switch di ruangan ini tipenya yaitu 2960. Nah, untuk di sini tipenya yaitu 3560. Nah, ini angka pertamanya 2 di switch ruangan 3, berarti ini adalah switch layer 2. Dan untuk di sini awalannya kan 3, berarti ini adalah switch layer 3. Nah, apa sih bedanya switch layer 3 dan switch layer 2 ini? Nah, untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network, yaitu misalkan di sini yaitu 10.1 dan ini 10.2 pada VLAN 10 itu bisa. Tapi kalau misalkan beda networknya, kayak VLAN 20 dengan VLAN 20 ingin berkomunikasi, itu tidak akan bisa. Nah, itu namanya tuh switch layer 2. Nah, untuk switch layer 3 itu bisa menghubungkan data network. Di switch layer 2 ini menghubungkan antara network itu membutuhkan yang namanya router. Sedangkan di multi layer switch ini tidak usah membutuhkan router. Karena multi layer sendiri itu bisa menemukan antar network. Nah, itu bedanya dari switch layer 2 dan switch layer 3. Selanjutnya di sini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini kita akan hapus dulu dua switch ini karena sudah tidak kepake. Di sini juga kita akan hapus routernya dan di sini kita akan menggunakan yaitu switch multi layer. Nah, di switch juga kita akan bikin sub interface-nya. Di sini kita misalkan tambahkan 2 PC dan kita hubungkan dengan kabel ke switch multi layer 3. Nah, di sini kita coba juga masukkan IP-nya dulu di PC yang pertama ini, masuk ke bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu misalkan 192.168.10.55 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita lanjut di PC kedua, masuk ke bagian desktop, masukin ke IP configuration, kemudian kita masukin IP address-nya yaitu 192.168.20.55 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian klik di bagian switch multi layer 3, kemudian masuk CLI, kemudian kita masukkan ke mode preference dan mode global configuration. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan yaitu, nah di sini tuh kalau FA2 ini berarti masuk pada VLAN 10. Nah, kalau FA3 ini berarti masuknya pada ke VLAN 30.
Nah, berarti kita coba masukkan ketik VLAN 10. Kemudian ketik name VLAN 10. Nah, di sini juga kita akan ketikkan VLAN 20. Kemudian enter, kemudian ketik juga name VLAN 20. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan ketikkan exit, kemudian enter. Nah, sesudah ini kita akan masukkan interface-nya. Ketik int fa0/2. Nah, karena ini menunjukkan di PC 1 atau di VLAN 10 ya. Kemudian enter, kemudian ketikkan switch port mode access, kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan juga switch port access VLAN 10. Kemudian enter. Kemudian ketikkan exit, kemudian enter, kemudian di sini ketik interface fa0/3, yaitu sebelahnya. Kemudian enter, kemudian ketik switch port mode access, kemudian enter lagi, yaitu ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal ketikkan exit, kemudian enter lagi. Nah, di sini untuk melihat si interface-nya sudah masuk atau belum, kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat sendiri di sini kalau VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah aktif dan interface-nya, portnya udah masuk ke dalam VLAN-nya. Artinya itu udah berhasil. Selanjutnya kita akan masukkan IP address yang akan kita configuration. Ini sudah masuk pada mode configuration, tinggal ketik interface VLAN 10. Sesudah itu enter. Nah, di sini sudah masuk ke interface VLAN 10. Kemudian di sini ketikkan IP address yaitu 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter saja. Nah, di sini kita akan masukkan int interface VLAN 20, kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Di sini kita akan masukkan juga interface VLAN 1. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian ketik exit, kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah sudah masuk apa belum, kita ketik do show IP interface brief. Kemudian enter. Nah, di sini tinggal enter saja. Nah, spasi kita bukan enter. Nah, bisa dilihat di sini VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah masuk dan ada tulisan yes manual up. Nah, tapi di sini di VLAN 1 ada tulisan administrative down. Berarti ini harus ada yang kita ubah. Artinya untuk VLAN 1 itu tidak menyala. Kita akan coba nyalakan, yaitu kita ketik interface VLAN 1. Kemudian ketik no shutdown, kemudian enter. Nah, kita akan coba lihat lagi ketikan yang tadi yaitu do show IP interface brief. Nah, sudah terlihat kalau di sini VLAN 1 juga yes manual, artinya sudah menyala. Nah, itu adalah konfigurasi switch virtual interface. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi IP address-nya pada PC-nya. Kita klik di bagian PC-nya, masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Nah, kemarin default gateway-nya tidak kita masukkan. Kali ini kita akan coba masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian exit saja. Nah, di PC2 ini kita
masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya belum diisi, kita akan isi yaitu 192.168.20.1. Kemudian exit. Nah, karena multilayer ini tidak bisa bikin DHCP servernya, jadi tadi kita memasukkan konfigurasinya secara manual atau secara statik. Kita coba akan kirimkan paket yaitu dari PC 1 ke PC 2. Dan hasilnya violet. Mungkin karena awal-awal masih perkenalan, jadi mungkin violet. Kenapa masih violet? Mungkin switchnya masih terdetek switch layer 2, atau mungkin by defaultnya switch multilayer ini masih switch layer 2. Kita coba di sini ketik enable, terus kemudian kita ketikkan show IP router. Nah, kemudian enter saja. Kali ini kita akan coba switch ini apakah udah ke layer ketiga apa belum. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada tulisan ICMP redirect change is empty, artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayer 3 ini, kita ketik IP routing, kemudian enter. Nah, ternyata nggak bisa ya guys, invalid. Ternyata di sini harus masuk ke mode global configuration-nya dulu, yaitu ketik config, kemudian enter, kemudian di sini ketik IP routing, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan coba ngeceknya, yaitu ketikan do show IP router, kemudian enter. Nah, sekarang udah seperti ini ya. Jadi bahwa switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Nah, di sini sekarang bisa berkomunikasi antar network. Kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 di switch layer 3 ke PC 16. Dan hasilnya masih pilot. Mungkin karena masih awal, masih perkenalan, jadi masih pilot. Kita delete dulu. Kemudian kita kirimkan ulang paketnya dari PC 1 layer 3 ke PC 16 dan hasilnya bisa dilihat ini successful, artinya sudah berhasil. Kita akan coba kirimkan paket juga dari PC 2 di switch layer 3 ke PC 13 dan bisa dilihat masih pilot, mungkin masih berkenalan ya. Kita akan coba lagi dari PC 13 ke PC 2 switch layer 3 dan hasilnya successful, yaitu berhasil. Nah, itu adalah konfigurasi IP address pada multi-layer switch. Dan yang terakhir, sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Nah, untuk konfigurasinya sama saja kayak di router. Kita klik switch-nya, kemudian masuk pada bagian CLI-nya. Kemudian di sini kita akan masuk ke mode free VLANs dan mode global configuration. Setelah itu kita akan ketikkan yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian enter. Di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian enter. Nah, kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, ini adalah IP Google ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian enter. Nah, itu untuk di DHCP untuk VLAN 10. Kemudian ketik exit lalu enter. Kemudian di sini akan masukkan VLAN 20 yaitu ketik IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian kita akan masukkan networknya yaitu 192.168.20.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian enter.
masukkan DNS servernya, yaitu sama 8.8.8.8. Kemudian enter. Kita ketik exit, kemudian enter lagi. Kita akan masukkan VLAN 1, yaitu ketikan IP DHCP pool VLAN 1. Kemudian enter. Kemudian di sini masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita akan masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian enter. Di sini kita masukkan DNS-nya. DNS-nya sama seperti tadi, yaitu 8.8.8.8. Kemudian enter. Di sini kita ketik exit, kemudian enter. Kemudian exit. Di sini kita akan coba lihat PC-nya. Klik di bagian PC, kemudian kita masuk pada bagian desktop, kemudian masuk ke IP configuration, lalu klik bagian DHCP-nya. Nah, sudah keluar hasilnya, dan di sini ada tulisan DHCP request successful. Berarti artinya sudah berhasil. Kemudian exit. Nah, kita coba juga di PC kedua, klik PC-nya, masuk bagian desktop, kemudian masukkan ke IP configuration, klik di bagian DHCP. Kita tunggu. Nah, sudah muncul, bisa dilihat hasilnya sama, dan lihat successful, artinya berhasil. Nah, itu adalah DHCP server pada MLS. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita akan di sini di bagian router ini masih terlihat merah, artinya belum menyala. Kita akan coba shutdown-kan dulu. Nah, bisa dilihat di sini FA-nya itu FA 0/0 ya. Kita masuk ke mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita masukkan interface-nya, yaitu interface FA 0/0. Kemudian enter, kemudian no shutdown, kemudian enter. Nah, sekarang udah berproses menjadi warna hijau. Nah, di sini pertama kita juga akan membuat si nama VLAN, semua VLAN di semua switch ini. Kita pertama di yang tengah dulu, switch yang tengah, switch 1. Kita masuk sama ke mode prevalence dan kemudian ke mode global configuration. Nah, di sini kita akan buat nama VLAN-nya dan VLAN berapa saja kita buat di sini. Kita mulai dari VLAN 10. Name VLAN 10. Enter. Kita akan buat sampai 50 karena bisa dilihat di sini ada 50 VLAN. Kita akan buat VLAN 20. Name VLAN 20. Enter. Kita buat VLAN 30. Name VLAN 30. Enter. VLAN 40. Enter. Name VLAN 40. Nah, sesudah ini kita akan ngetrang di bagian buat ke switch sebelah kiri, ke switch sebelah kanan, dan ngetrang buat ke routernya, yaitu INT range FA 0/. Bisa dilihat di sini yang menuju ke atas itu mempunyai interface FA 05 dan yang menuju untuk ke kiri itu mempunyai interface FA 0/6 dan untuk ke sebelah kanan mempunyai interface FA 0/7. Nanti kita masukkan INT range FA 0/5 sampai 6 5 sampai 7, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Oke, enter.
berhasil ngetrang apa belum. Kita lihat, yaitu kita ketikkan exit dulu, exit, kemudian ketikkan do show interface trunk. Nah, bisa dilihat ini port. Nah, interface FA5 sampai FA7 itu sudah statusnya sudah terang, berarti artinya sudah berhasil diterang. Nah, kita akan melihat juga untuk ini, apakah si nama VLAN ini udah pada masuk. Kita cobain show VLAN brief. Nah, sudah bisa terlihat ini sudah ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 40. Wow, ternyata VLAN 50-nya ketinggalan ya. Kita masukkan dulu VLAN 50. Kemudian name VLAN 50. Kita coba lagi. Do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat nih sekarang sudah terbuat VLAN 10 sampai VLAN 50 dan statusnya sudah aktif. Kita akan pindah ke switch yang sebelah kiri atau switch 0. Sama cara yang seperti tadi, kita akan masukkan ke mode free VLANs dan mode global configuration. Nah, di sini kita memasukkan juga VLAN 10 sampai VLAN 50 karena kita akan membuat sampai VLAN yang dibutuhinnya sampai VLAN 50. Name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30, VLAN 40, dan ini name VLAN 4. Kita disini bikin yang terakhir VLAN-nya yaitu VLAN 50. Udah, kita akan mengecek apakah nama VLAN ini udah masuk apa belum. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, sudah terlihat di sini ada dari 10 sampai 50 sudah aktif. Nih, sudah masuk, berarti sudah berhasil kita bikin nama VLAN-nya. Kemudian kita akan nge-trunking dulu switch ini, nge-trunking buat ke switch yang tadi di tengah. Nah, di sini FA-nya itu FA11 nih. Kita ketikkan, karena ini cuma ada satu, jadi INT langsung FA0/11, kemudian enter, kemudian switch port mode terang, kemudian enter. Kemudian kita akan cek juga, yaitu ketikkan do show interface terang. Apakah sudah masuk? Nah, bisa dilihat di sini FA011 sudah berstatus trunking, artinya sudah berhasil di-trunking. Kita lanjut ke switch yang terakhir, yaitu switch di sini. Caranya masih sama seperti tadi. Kita masuk ke mode free VLANs, kemudian masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita akan membuat VLAN, yaitu sama dari 10 sampai VLAN 50. Enter VLAN 20, enter
kita juga akan mengecek apakah sudah masuk nama VLAN-nya apa belum, yaitu tadi apa, do show VLAN brief. Nah, ini sama kan bisa dilihat kalau di sini VLAN 10 sampai VLAN 50 sudah berstatus aktif, sudah ada di sini berarti sudah masuk. Nah, kita akan ngetrang buat dari switch ini ke switch tengah, yaitu ini FA-nya FA011. Nanti kita masukkan lagi di NT FA 0/11, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Untuk mengeceknya, kita akan mengeceknya juga apakah sudah masuk atau belum, yaitu do show interface RAM. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA011 ini sudah statusnya trunking. Nah, sesudah ini kita akan masukkan interface-nya pada switch ini. Interface ininya kita akan masukin di sini. Di semua switch ini kita coba dari sini dulu. Dari sebelah kiri dulu. Yaitu kita ketik nt range. Kenapa pakai range? Biar kita masukinnya tidak satu-satu. FA berapa aja? Ini bisa kita lihat dulu. FA1, FA2. Berarti kita masukin interface FA1 sampai 2. Kemudian enter, kemudian ketik switch port mode access, kemudian enter, kemudian ketikkan lagi switch port access VLAN. Nih, kita lihat ini VLAN berapa, dan VLAN 10 kita masukkan VLAN 10. Enter. Nah, ini sudah orange, bisa dilihat sudah orange. Pengen supaya cepat tidak orange, kita pakai spanning 3 port press. Nah, enter. Nah, sudah berubah kan menjadi warna hijau. Nah, kita akan masukkan VLAN 20 dan VLAN 30. Itu kayak tadi, ketikkan interface range FA 0 kita lihat di sini 3 sampai 6. Dan enter, kemudian tekan switch port mode access, kemudian ketik lagi switch port access VLAN 20. Enter. Nah, di sini sedang akses. Kemudian di sini kita akan masukkan yang untuk VLAN 30, yaitu INT range FA 0. Kita lihat lagi, bisa aja ditebak tapi tebak takutnya salah. 7, 8, 9, 10. Berarti dari 8 sampai 9. Dari 7 sampai 10. Kemudian enter, kemudian ketikkan switch port mode access, enter, kemudian ketik lagi switch port access VLAN 30. Enter. Di sini karena yang terhubung dengan switch ini hanya VLAN 10, 20, dan 30. Berarti kita akan coba memasukin VLAN 10, 20, dan 30. Kita akan lihat juga apakah interface-nya udah masuk apa belum, yaitu ketik do show VLAN brief.
bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 sampai VLAN 30 interface-nya sudah masuk. Artinya sudah berhasil. Kita pindah ke switch tengah. Nah, di sini kita juga masukkan interface range FA0 per. Kita lihat di sini. Ini 1 dan 2. Range FA01 sampai 2. Kemudian enter, kemudian ketik switchboard mode akses, kemudian enter, kemudian ketik lagi switchboard akses VLAN 10. Dan enter. Nah, di sini kita akan salah, maaf guys. Harusnya di sini VLAN 40. Berarti kita harus hapus INT itu range FA0 per 1 sampai 2. Ini kita lihat dulu, kalau nggak percaya kita ini salah masukin. Show INT, show VLAN brief. Nah tuh bisa dilihat ini kita salah masukin di VLAN 10 padahal harusnya di VLAN 40. Kita hapus itu INT range FA0 per 1 sampai 2. Enter, dan no switchboard akses VLAN 10. Enter. Kita akan lihat lagi apakah sudah terhapus apa belum, yaitu ketik show VLAN brief. Nah, sudah terlihat di sini sudah terhapus. Berarti sudah aman. Kita tinggal masukin ulang. Itu ketik interface range FA0 per 1 sampai 2. Enter, switchboard mode akses, kemudian enter, kemudian ketikkan switchboard akses VLAN. Nah, bisa kita harus teliti di sini ya, kalau ini VLAN 40 nanti ketik 40. Enter. Ini sedang berproses, masih manual, kita masukkan ketik biar cepat. Nah, udah gini kita masukkan untuk VLAN 50-nya ini. Interface range FA0 per 3. Kita masukkan 3 sampai 4. Kemudian switchboard mode akses, enter, switchboard akses VLAN berapa? 50. Kemudian nah, di sini tinggal kita cek itu show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini sudah masuk interface FA40 sama 50. FA-nya sudah benar. Kita lanjut di switch ini. Udah ketik, ini kita lihat dulu ininya berapa. Ini 9 dan ini 10. Kita ketikkan interface FA0 per 9 sampai 10. Kemudian enter, kemudian ketik switchboard mode akses. Kemudian lagi switchboard akses VLAN. Nah, ini VLAN 10, berarti kita akan masukkan juga VLAN 10. VLAN 10. Kemudian di sini kita akan langsung masukkan ke interface FA. Interface VLAN 20 ya. Interface range FA0 per, kita lihat lagi, takutnya salah. 5 6 7 8. 5 sampai 8. 5 sampai 8.
lagi, takutnya salah. FA01 ini FA02 3 dan ini pasti FA04. Berarti 1 sampai 4. 1 sampai 4. Kemudian enter. Kemudian ketik switchboard mode akses. Kemudian enter. Kemudian ketik lagi switchboard akses VLAN 30. Dan enter. Kemudian kita akan melihat apakah interface ini sudah masuk apa belum. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa interface VLAN 10 sampai 30 sudah masuk dan statusnya sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan sub interface-nya di bagian router. Di sini ya. Kita akan masukkan, yaitu pertama kita masuk ke mode prevalence, kemudian masuk ke mode global configuration. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu interface. Nah, karena di sini hanya ada satu interface FA0/0, jadi kita akan membuat sub interface untuk 9-nya, yaitu interface FA0/0.10. Berarti titik 10 ini untuk VLAN 10. Kemudian enter. Spasi ini tuh. Kemudian kita ketik encapsulation.q10 karena kan untuk di VLAN 10. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan IP address-nya, yaitu IP address. Nah, bisa dilihat di sini IP address-nya 0, karena 0 itu buat IP networknya. Dia masukkan subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, kita juga akan membuat sampai 50, yaitu interface FA0/0.20, buatnya sampai 50. Kemudian encapsulation Q20, kemudian enter. Kemudian masukkan IP address-nya 120.20.20.1 subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Dan kita akan masukkan juga yang 30. Encapsulation-nya jadi 30 juga. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 30.30.30.1 subnet masih masukin 255.255.0. Kemudian enter. Dan kita masukin yang 40. Enter. Kemudian masukkan lagi encapsulation-nya jadi 40 juga. Nah, di sini masukin IP-nya lagi, IP address 40.40.40.1 subnet masknya yaitu
addressnya untuk VLAN 50. Kemudian encapsulation.1q50. Kemudian enter. Ini kita masukin IP addressnya, itu IP address 50.50.50.1. Subnet masknya 255.255.255. Wow, salah. Typo. 255.255.255.0. Kemudian enter. Untuk mengeceknya, kita akan ketikkan do show IP interface brief. Dan enter. Nah, bisa dilihat di sini FA 0/0 sampai 50 itu aktif. Nah, karena kita nggak ada VLAN 1, jadi FA 0/0 nya tidak usah dipakai. Sudah aktif. Kemudian kita akan masukkan untuk nge-DHCP-in si PC-nya, biar kita menggunakan DHCP memasukkan IP-nya supaya cepat, yaitu ketikkan IP DHCP full VLAN. Nah, VLAN harus caps lock selain VLAN 10 dan enter. Kemudian di sini kita akan memasukkan 3, yaitu ada network. Kita akan masukkan network, yaitu 10.10.10.0. Nah, kenapa 0? Ya karena emang ini tuh adalah IP network, jadi kita akan masukkan IP networknya dulu. 255.1 masnya 255.255.0. Kenapa 255.255.255.0? Karena ini bisa dilihat yaitu /24. Kalau /25 juga akan berbeda lagi. Itu enter aja. Kemudian di sini kita masukkan default gateway-nya atau bisa bilang default router-nya, yaitu tadi 10.10.10.1. Kemudian enter. Dan kita masukkan DNS-nya, yaitu 8.8.8.8. Ini DNS-nya tuh 8.8.8 itu adalah IP buka. Nah, sudah di sini kita akan cobain dulu, takutnya gagal karena masukkan juga ke semua VLAN-nya, yaitu IP DHCP full VLAN 20 dan enter. Kemudian masukkan networknya 20.20.20.255.255.0. Dan default gateway-nya yaitu 20.20.20.1 dan enter. DNS-nya masih sama tadi dan enter. Kita buat sampai VLAN 50. Masukkan networknya, masih sama networknya. Bisa dilihat di sini ada network segini ya. Nah, itu 30.30.30.0 enter. Oh iya, subnet masknya belum dimasukin. 255.255.255.0 kemudian enter. Masukkan defaultnya itu
IP yang kita tadi sudah buat. Berarti tadi 30.30.30.1. Nah, IP yang tadi kita masukin awal itu tuh dibuat buat default gateway-nya. Dan enter, gak usah pakai subnet mask-nya, kemudian masukkan DNS-nya. Bentar, kemudian kita buat juga untuk VLAN 40. Karena ini sebenarnya pakai DHCP itu lebih mudah, lebih tidak memperibadkan daripada harus memakai statik atau manual. Itu bakal lama banget masukin IP. Itu bisa dibilang kalau memakai DHCP itu jadi lebih mudah. 40.40.1. Ini enter, masukkan DNS-nya. Dan enter, dan terakhir kita akan bikin yang VLAN 50. Dan enter, masukkan network-nya 50.50.50.0, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan enter. Kemudian default gateway-nya kita masukkan 50.50.50.1. Dan enter. Kemudian DNS-nya kita masukin. Sudah selesai. Ini masukkan konfigurasi atau tadinya sudah. Nah, kita akan cobain di VLAN 20 nih. Ke desktop, IP configuration, kita coba di DHCP-nya. Berhasil, dan bisa dilihat ini DHCP request successful, sudah berhasil. Gitu. Nah, kita juga akan cobain kirimkan paket dari PC 1 VLAN 20 ke VLAN 10 ke VLAN 20, salah. Masih pilot mungkin awal-awal karena masih perkenalan. Kita akan coba lagi dari VLAN 10 ke, dan sekarang bisa dilihat hasilnya successful. Nih, kita akan coba juga di VLAN 40. Masukin dulu IP-nya desktop tadi. Sudah, kita akan coba mengirimkan paket nih. Sama, ini VLAN 10 sama DHCP. Ini kita akan coba masukin dari VLAN 10 ke VLAN 40. Masih pilot mungkin karena ini masih awal ya, masih perkenalan, jadi pilot belum mengenalnya. Kita coba lagi, dan bisa dilihat sekarang ini successful. Seperti itu ya guys. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.